kita mesti saling mengasihi? Tahukah saudara bahwa kita ini diciptakan Tuhan mirip dengan Dia? Oke? Coba lihat kiri kanan saudara. Terutama istri pandang suami, suami pandang istri. Jangan dulu pandang yang lain. Mana nih suami istri? Bapak kepala lihat Pak istri. Lihat. Kita baru tahu anak kita mirip dengan Allah. Haleluya. Suami istri baku lirik, aku lihat Jo, bilang kita baru mengerti ini anak kita mirip dengan Allah. Haleluya. Di mana kebenarannya? Kejadian 1 ayat 26 dia bilang apa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, kita itu siapa? Allah. Yes. Kita segambar serupa dengan Allah. Bangga tidak? Hello. Kita serupa segambar dengan Allah. Amin. Makanya Allah mau menuangkan kasih perfectly-nya itu kepada kita, bukan kepada ciptaan yang lain. Haleluya. Tahukah saudara bahwa saudara itu diciptakan bukan seperti Tuhan menciptakan binatang itu. Tuhan menciptakan segala isinya dunia ini. Berbeda dengan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Manusia pertama belum lupa Adam. Lalu kemudian dari Adam diciptakannya Hawa. Bukan Adam dia ciptakan dari tanah ini, dari debu tanah, kumpulin lalu dia ciptakan Adam, lalu kemudian dia kumpulin lagi, ciptakan lagi Hawa. Firman Tuhan berkata, Hawa berasal dari tulang rusuk. Lalu dibangunnya perempuan itu dari tulang rusuk. Jadi yang bapak-bapak colek, jangan macam-macam ngana dari kita tulang rusuk. Korek. Jangan malu-malu. Korek, jangan macam-macam ngana dari kita tulang rusuk. Ini berdasarkan konteks firman Tuhan. Betul? Tetapi dari sini kita tahu bahwa kita ini dari satu pusat. Kita dari si Adam. Dan kemudian Hawa. Dan dari situ Allah mulai mau supaya ada kasih itu di bumi. Hanya sayang manusia itu jatuh ke dalam dosa. Maka karena kejatuhan manusia itu, kasih itu mulai surut. Dan Allah ingin mengembalikan kasih itu. Lewat apa? Lewat kasih Kristus. Maka tema ini, kasih sempurna ini bukan kebetulan buat kita. Ini mau membakar kita kembali supaya menyala abangku. Haleluya. Haleluya. Kristus sudah lebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Saudara tahu Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan bilang begini. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita. Oh ya, menjadi sama dengan Bapak dan Ibu dan saya, menjadi sama dengan anak-anak di sini dan saya. Itu Yesus Tuhan kita. Karena kasih sempurnanya. Oh haleluya. Saudara bisa bayangkan, Yesus itu Tuhan. Yang percaya Yesus Tuhan angkatan. Haleluya. Tuhan kita ada berapa pribadi? 3 pribadi. Bapak kemana pernah ajarin tentang Tritunggal belum Pak di sini? Sering Pak ya? Oke. Ada 3 pribadi Tuhan kita. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
yang diutus ke dunia untuk merealisasikan kasih Allah Bapa, Anak, Roh Kudus siapa? Firman. Itulah anak, itulah Yesus. Nah, gambarannya begini, saudara. Saya kasih sedikit ilustrasi buat saudara. Yesus, dia ada bersama-sama dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu di sepanjang sejarah dunia dia bekerja di dalam dunia ini, saudara. Sebenarnya dalam kemahakuasaan Allah, Roh Kudus bekerja sepanjang sejarah. Ini di luar konteks tinggal di dalam setiap orang percaya. Belum. Yesus ini, dia adalah Allah bersama-sama dengan Bapa. Alkitab mencatat dia duduk di pangkuan Allah Bapa. Dia mau turun ke dunia. Yesus ini firman, dan firman itu roh. Roh kehidupan, bahkan sumber kehidupan itu Yesus. Yesus turun ke dunia, firman ini, dan mengambil rupa menjadi sama dengan saudara dan saya, supaya dia boleh mati, boleh disalib. Karena kalau nggak dengan demikian, siapa yang bisa salib firman? Siapa yang bisa salib Tuhan? Siapa yang bisa salib Allah? Walaupun Allah mau menyerahkan diri sama manusia untuk disalib, nggak bisa manusia salib Allah, betul? Tapi kenyataannya manusia sudah menyalib Allah yang menjadi manusia. Itu kasih Allah yang tidak terbatas yang dimaksud. Sudah bayangkan? Karena kasihnya kepada saudara dan saya tidak terbatas, itu sempurna. Oh, luar biasa, saudara. Ketika saya merenungkan ini, saya sampai nangis. Ngapain coba Tuhan harus repot-repot mati buat saudara dan saya? Cuma karena kasihnya. Dan kasihnya ini dia sudah buktikan, dia sudah mati buat saudara dan saya. Maka hendaklah saudara dan saya dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus saling mengasihi. Itu harga mati. Yuk balik, mengasihi dengan sungguh. Kenapa harus mengasihi? Saudara tahu, kalau kita nggak mengasihi dengan sungguh-sungguh, dunia tidak pernah melihat bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara baca Yohanes 15 ayat 8, kalau saya tidak salah, itu adalah tanda bahwa kita memuliakan Allah dengan buah. Tanda bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus kalau kita berbuah banyak. Kalau orang tahu mengasihi, baru dia bisa menguasai diri. Jadi Anda tidak bisa menguasai diri kalau Anda kehilangan kasih. Betul tidak? Makanya kenapa kasih dalam 9 buah roh ini ditaruh yang paling pertama. Itu pokoknya dari buah yang Tuhan mau. Karena kasih ini menaungi semua. Dengan kasih saudara bisa melakukan apa saja yang Tuhan mau. Dasarnya cuma satu sebenarnya. Kasih. Makanya ada firman Tuhan bilang begini, yang akan tinggal nanti pada akhirnya itu apa? Salah satu dari antaranya adalah kasih, iman, pengharapan, dan tidak pernah ketinggalan itu kasih. Maka saudara perlu hidup itu yang namanya kasih, mengasihi lebih sungguh-sungguh lagi. Ini bukan candaan loh Bapak Ibu. Suka lihat muka-muka ceria, kita suka, kita senang. Tetapi firman Tuhan ini bukan sebagai candaan. Amin. Ini serius. Orang mesti saling mengasihi.